untuk persentasenya kita belum bisa memastikan ya, tapi yang pasti sekarang sudah ada sekitar 37 student chapter se-Indonesia. Emang untuk tahun kedua ini kita lebih pingin pembahasan untuk renewable energy ini lebih inklusif gitu. Jadi semuanya bisa ikut nimbrung gitu. Biasanya kan kalau kita ngomong tentang Sebetulnya tuh keputusan untuk jadi independen tuh lebih ke biar kita establish dari awal sih. Soalnya gini, kalau misalnya di Unair sendiri kan untuk jadi Ormawa itu kan butuh proses ya. Butuh proses, kayak ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi dulu. Misalnya kayak Selamat sore, salam jumpa kembali sahabat Merkuri dan sahabat YouTube bersama Merkuri, informatif dan inspiratif. Kita ada di Rumah Komunitas, ya. Radio Talkshow Rumah Komunitas sore hari ini menghadirkan teman-teman dari Society of Renewable Energy Student Chapter Erlangga atau Universitas Erlangga, ya. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol SRE singkatannya, SRSC, ya. Society of Renewable Energy Student Chapter Universitas Erlangga. Sudah hadir di studio Presiden SRE UNER, ada Deanita Nurhalisa. Halo Dea. halo, selamat sore. Mungkin lebih mendekat ke mikrofon dan Oke. silakan memakai headphone-nya supaya Anda bisa kontrol suara Anda. Apa kabar Mbak Dea? Iya, aku baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat, Sehat ya? Iya, sehat. Pokoknya visip ya? Pokoknya visip, Pak. Nah, udah boleh iri kan kita berdua. Ya. Kebetulan Dea ini alumni ya? Alumni. Saya masih mahasiswa aktif. Mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Betul. Universitas Erlangga, Hubungan Internasional ya. Betul, Pak. Ya, pokoknya yang berkaitan dengan hubungan-hubungan bisa Langsung ke aku aja. kontak beliau gitu ya. Oke, selain Dea, sore hari ini saya juga bersama Muhammad Ilham, the Chief of Research dari komunitas ini, SRESC, ya. Yap, Panggilannya Ilham. Ilham. Mas Ilham, apa kabar? Salam sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Dea dari FISIP, Mas Ilham dari FST, Fakultas Sains dan Teknologi. Sains dan Teknologi itu kalau dulu FMIPA ya. Nah, Ya, dulu ada matematika dan ilmu pengetahuan alam gitu ya. Saya ingat ketika kita dari kampus yang sama, waktu itu MIPA itu kebagian Di belakang. belakang sendiri. Masih pernah menangi nggak? Sepertinya 2008 kan sudah ganti dari FMIPA. Jadi nggak tahu ya? Ya, udah move ke kampus C. Oh, udah move on ya. Udah move on. Oke, baik. Ya, sahabat Merkuri, anak-anak muda ini saya bilang begitu karena memang relatif masih muda-muda kan ya. Luar biasa karena mereka Society of Renewable Energy ini saya yang lebih sering disingkat sebagai SRE ini adalah organisasi mahasiswa yang menariknya bergerak di bidang pengembangan energi baru terbarukan. Ini isu yang kalau mau ngomong hangat-hangat, tit ayam itu kok ya enggak enak gitu ya. Tapi kan isu ini berkembang sudah cukup lama begitu ya. Betul. Tapi kayak jalan di tempat, maju mundur kayak begitu kan. Nah, SRE dibentuk pertama kali oleh teman-teman dari ITB, benar ya? Dari betul. ITB untuk mengembangkan inovasi, ya udah tahu lah ya, energi baru terbarukan, kebutuhan kita apa begitu. Dan luar biasa ketika kemudian ini bergulir, antusiasme dari banyak mahasiswa juga akan isu EBT ini membuat SRE berkembang. Awalnya dari teman-teman ITB, sekarang ada berapa dia? Wah, sekarang hampir seluruh universitas di Indonesia, Pak, punya SRE ini semua. udah jadi hot issue buat teman-teman mahasiswa. Betul. Tapi nanti kita lihat bagaimana sejauh mana sih kemudian komitmen dari teman-teman yang ada di Surabaya dan secara nasional untuk bisa menggelorakan ini. Toh sampai sehari ini saya nggak ngelihat apa-apa itu sebagai awam gitu kan. Artinya nanti kita diskusi gitu ya, di mana persoalan yang ini ya. Oke. Itu sahabat Merkuri dan student chapter yang hadir dalam sebagai komunitas hari ini adalah UNER. Ini khusus anak-anak UNER ya. Ini khusus anak-anak Unair. Betul. Artinya gini, ITS punya sendiri, UNER punya sendiri. Benar. Gitu ya. Betul, Pak. UPN punya sendiri Ya, gitu. betul. Dan teman-teman PTS juga udah pada punya student chapter nggak untuk SRE ini? Sepertinya ada yang punya juga, tapi memang belum merata sih, Pak. Cuman memang sedang ongoing ini, mulai meluas gitu. Gitu ya. Jadi kalau boleh dibilang sampai hari ini sampai hari ini implementasinya itu baru ke teman-teman PT Sebagian besar. Sebagian besar besar. PTN.
Ya, berapa persen sih kalau boleh Ilham? Berapa persen dari PTN yang ada dan kemudian mereka punya SRE student chapter? Untuk persentasenya kita belum bisa memastikan ya, tapi yang pasti sekarang sudah ada sekitar 37 student chapter se-Indonesia. 37 masih sedikit Masih lah ya. sedikit. PTN kita banyak loh. PTN kita banyak, tapi ini tahun berapa sih ITB? Wah, ITB tahun sekitar 3-4 tahun yang lalu mungkin. Relatif masih baru. Relatif Masih baru, betul. Kalau UNER? tahun kedua. Ini masih kepengurusan tahun kedua, Pak. Tahun kedua dari 3 tahun lumayan lah ya, ITB setahun, kemudian UNER ini. Setelah ITB langsung UNER atau ada mungkin Universitas Indonesia atau Unpad atau mana gitu? Iya, itu kayak ada batch-batchnya sendiri gitu. Jadi kayak Barengan artinya setelah pionirnya ITB gitu ya, karena mungkin mereka teknologi. ITS nomor berapa? ITS itu batch pertama gitu. Jadi setelah ITB mengeluarkan SRI ITS, gitu, mereka membuat branch itu untuk tergabung dalam batch pertama itu ada dari teman-teman ITS dan teman UI, UGM gitu. Setelah dilihat ternyata antusiasmenya juga lumayan banyak, kemudian dibuka lagi batch 2 dan SRI UNER masuk yang ke batch 2 gitu bersama 14 universitas baru lainnya gitu. Oh, jadi batch 2 ya. Oke. Dan kalau yang batch pertama berarti ada berapa? Ada 20 sekian gitu ya. 20 sekian. Total ada 37 sekarang. Sekarang baru batch kedua gitu ya. iya, dan sedang ongoing ke batch ketiga juga. Ongoing. Loh. Apa sih yang membatasi antara batch 1, 2 dan 3? Apakah memang batch 2 khusus 13 PTN ya atau 13 perguruan tinggi ya? Setelah itu kita batch 3 atau apa? Enggak, itu lebih ke momentum aja sih. Jadi kebetulan untuk batch pertama ada banyak universitas yang mereka bikin student chapter SRE ini di saat yang bersamaan. Terus mungkin ada sejeda waktu begitu, lalu nanti ada lagi yang kepengurusan tahun berikutnya student chapter baru timbul lagi gitu. Karena memang nggak ada semacam kewajiban gitu dari pusat. Tiap universitas ini harus punya SRE chapter gitu. Nggak perlu. Cuman memang inisiatif dari masing-masing mahasiswa di perguruan tinggi aja. Gitu. Oke. Dan ini tingkatnya universitas ya? Betul. Benar. Tingkatnya universitas. Tentu karena tingkatnya universitas maka semua fakultas di UNER punya perwakilan nggak di SRE-SC ini? Sebenarnya kalau misalnya kami wajibkan gitu enggak. Cuman memang untuk kepengurusan kami kali ini banyak sekali perwakilan dari berbagai fakultas gitu sih. Misalnya tadi ada yang dari FST, ada yang saya dari FISIP gitu, misal ada yang dari FEB, ekonomi bisnis, ada yang dari vokasi, gitu. Jadi macam-macam. Gitu. Nggak, artinya dari total UNER ada berapa fakultas sekarang itu? UNER UNER ada 17 ya? 17 sama, tapi itu sama sekolah pasca sarjana sih. Iya. Yang S1-nya 15 ya. Ya kalau FISIP itu nomor 7 kalau saya nggak salah. Iya. Jadi nomor 7. Nomor 7. FSC nomor 8. Betul. Saya masih NIM saya itu 07. Ya, nomor 7. 01 kan Fakultas Kedokteran ya. Ekonomi nomor 3, Fakultas Hukum nomor 4. Doa masih hafal saya. Oke. Kita tidak sedang membicarakan itu, tapi apa saja kegiatannya? Mungkin bisa cerita dari awal berdirinya apa yang kemudian membuat Anda tergelitik, membuat Anda gelisah, energi baru terbarukan ini penting ini, Rek. Terus apa? Dea nanti mungkin dilengkapi oleh Ilham. Mbak Dea. Iya. Jadi kalau misalnya ini kan kami sudah kepengurusan kedua ya. Jadi untuk SRE student chapter. Anda bukan yang pertama ya? Artinya bukan. Jadi kami ini sudah tahun kedua SRE Student Chapter Universitas Airlangga. Untuk tahun pertama itu kemarin 2021 ya, tentu. Itu kami barusan berdiri. Lalu fokus untuk masing-masing kepengurusan kan beda-beda ya. Ada yang misalnya kayak BEM tahun pertama itu fokus kemana, BEM tahun kedua fokus kemana gitu. Nah untuk kami sendiri sebetulnya waktu pertama kali berdiri itu SRE Student Chapter Airlangga itu karena ya memang belum banyak organisasi mahasiswa yang ngomongin soal energi terbarukan. Bahkan nggak perlu jauh-jauh sampai energi terbarukan, sampai kayak lingkungan aja deh. Itu jarang banget yang ngomongin gitu di UNAIR. Terus akhirnya presiden sebelumnya itu namanya Mbak Prishel. Jadi itu Mbak dari FISIP juga? Dari FISIP juga kebetulan. Kenapa masih FISIP ya? Waduh nggak tahu. Ini anak-anak FST gimana nih? Iya. Jadi artinya itu masa kepengurusannya cuma setahun? Iya, masa kepengurusannya 10 tahun. Dia juga setahun? Iya, nanti di 2022 sampai akhir 2022 nanti ganti lagi siapa?
Pak? Betul. Emang dibuat kayak begitu supaya nggak terlalu kelamaan gitu. Iya, supaya memang ada giliran pergantian. gitu. Ada regenerasi. Ada regenerasi juga. Oke, kalau tahun pertama fokusnya apa? Jadi untuk SRE, SC, UNER ini. Untuk tahun pertama kemarin itu memang karena baru establish, jadi kasarannya belum ngambis-ngambis banget lah kalau organisasi mahasiswa itu. Untuk kemarin itu kami fokus ke pengembangan energi terbarukan di Jawa Timur fokusnya. Dan juga kami tahun kemarin itu ada grand launching, yang grand launching itu sempat ngundang Pak Emil Dardak juga ya. Begitu, terus ngundang misalnya kayak Launching orang-orang. apa ini? Grand launching SRE. Oh. Betul, jadi kayak pertama kali berdiri gitu. Ya. Gitu, cuman memang apa ya, belum banyak pencapaian lah. Maksudnya karena memang baru pertama kali berdiri kan. Nah, lalu kemudian transisi ke pengurusan aku sekarang, aku lebih pengen SRE ini nanti difokuskan ke gimana caranya mengembangkan sebuah organisasi yang ngomongin energi terbarukan, nggak cuman dari anak-anak sains doang, tapi juga anak-anak soshum kayak saya nih juga bisa ngomongin energi terbarukan. Anak-anak gitu. FISIP tuh kan terkenal banget gitu. Kalau suruh ngomong pinter, tapi cari solusi nggak tahu. Pokoknya ngomong duluan, kan demo kan selalu kayak begitu kan. Yang penting ngablak duluan gitu loh. Nah, makanya itu saya pengen menggabungkan antara teman-teman dari Saintek yang ngerti teknologinya, ngerti pengembangannya, ngerti wah mesin-mesin apa nih yang harus dipakai gitu kan, sama teman-teman dari anak-anak soshum, anak-anak FISIP dan lainnya mungkin yang ngebahas dari kebijakan, dari politik, dari ekonomi misalnya gitu. Gitu itu ya. Oke, Mas Ilham mau menambahkan? Benar, jadi Ngomong-ngomong, Dea dan Mas Ilham sama-sama tergabung sejak awal berdirinya SRE SC UNER. ya kita sejak Kebetulan. tahun pertama. Kebetulan. Tahun pertama. Boleh dibilang jadi founder begitu? Enggak sih, karena kami waktu itu jadi staff aja. Jadi staff Nah, aja. iya. Oke. Ilham menambahkan? Jadi nyambung apa yang dikatakan oleh Denit, emang untuk tahun kedua ini kita lebih pingin pembahasan untuk renewable energi ini lebih inklusif gitu. Jadi semuanya bisa ikut nimbrung gitu. Biasanya kan kalau kita ngomong tentang energi terbarukan, mungkin yang lebih familiar dengan istilah tersebut ada teman-teman dari Saintek kan, dari teknik elektro, dari teknik mesin itu. Sekarang kita pengen nih pembahasan ini lebih inklusif. Semua teman-teman bisa ngebahas dari segi soshum, dari segi budaya, karena ada member kita dari FIB juga, Fakultas Ilmu Budaya, dari segi Saintek kita pengen kolaborasi untuk membuat kajian ini bersifat multidisiplin gitu sih. Karena dari itu di SR kita di SRE Chapter Erlangga ini ada namanya Deputi Riset, ada divisi riset itu membawahi teknologi dan juga policy. Karena kita juga setiap 1 minggu sekali melakukan kajian gitu, kajian teknologi, kemudian dilanjut oleh kajian policy, di mana di policy ini terdapat aspek politik dan juga hukum. Dan kemarin kita mau ngeluarin yang ekonomi ya, Iya. pembahasan soal ekonomi, karena kalau misal kita ngomong EBT, ngomong iklim mungkin tidak banyak orang tertarik, tapi kalau misal kita ngomongin cuan, duit, Iya. apakah EBT ini akan menghasilkan duit? Pasti Menghasilkan banyak duit. banget orang yang Betul. bakal tertarik gitu sih. Betul. Ya. Itu menjadi strategi yang memang apalagi memperkenalkan sesuatu, jangankan energi baru terbarukan ya, mengurangi kantong plastik saja. Ya kita sekarang pemerintah kota kan baru bikin perwali tuh. Diuji sampai nanti 9 April, bukan diuji, disosialisasikan sampai 9 April. Nanti kita akan lihat, akan kita uji, mampukah itu kemudian bisa mengurangi 111.000 sekian, 111.000 berapa gitu ya, ton sampah plastik Surabaya dalam setahun. Nah, problemnya memang perlu strategi ini loh, bikin yang kantong yang ramah lingkungan ini cuannya gede gitu. Menarik gitu ya. Iya. Tapi balik lagi ke ke laptop kita tentang SRE UNER ini. Nah, SRE UNER ini berdiri dikukuhkannya itu oleh Pak Rektor atau seperti apa bentuk kelembagaannya? Apakah ini memang langsung di bawah universitas begitu, artinya memang rektorat yang harus atas persetujuan rektorat atau dilantik oleh rektorat atau seperti apa dia? Jadi memang kalau misalnya SRE Student Chapter Universitas Airlangga ini kan beda-beda ya masing-masing univ. Cuman kalau untuk kami organisasi ini independen. Jadi memang tidak di bawah naungan universitas, tidak di bawah naungan rektorat, dan semua mahasiswa itu bisa ikut gitu. Memang kami punya semacam dosen pembimbing gitu sih. Jadi kayak yang
bertugas untuk meng-guide kami kira-kira enaknya seperti apa, struktur keorganisasian yang oke seperti apa, kayak gitu-gitu. Tapi memang arah gerak kami tidak didikte atau tidak di bawah adanya kebijakan-kebijakan birokratis gitu misal. Ya. Gitu. Oke. Apakah seluruh student chapter juga menganut pola seperti UNER? Artinya memang mereka, saya nggak bilang ini di bawah gerakan-gerakan yang seperti apa begitu ya. Tapi apakah memang rata-rata nggak ada ini? Bukan dikukuhkan oleh rektorat gitu atau universitas? Ada yang berada di bawah naungan universitas gitu, tapi ada banyak juga yang independen. Jadi itu sebenarnya lebih ke kayak kehendak masing-masing student chapter aja sih. Kalau misalnya mereka lebih nyaman jadi bagian dari misalnya kayak badan mahasiswa, jadi bagian dari ekstrakurikuler misalnya, itu juga oke aja gitu. Ya. Saya tahu kenapa chapter UNER ini nggak di bawah rektorat, karena memang presidennya sejak awal visip sih ya. Coba kalau misalnya presiden sejak awal Ilham dan teman-teman dari FST gitu pasti ngomong rektorat dulu dong, kira-kira kayak gitu ya. Izin dulu ya. Okay. Baik, nanti kita lanjutkan kembali, sahabat Mercury dan sahabat YouTube, kita break dulu untuk pesan-pesan berikut ini. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur, di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur, di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. Kita balik lagi di perbincangan Rumah Komunitas 96 FM Mercury, dan wajar kalau SRE SC UNER ini disebut sebagai komunitas karena mereka independen ya. Tadinya kenapa ini jadi komunitas begitu ya, tapi ternyata Society of Renewable Energy Student Chapter Universitas Erlangga ini memang memilih untuk lebih ke statusnya independen supaya tidak ada intervensi dari pihak manapun begitu ya. Tetapi persoalannya juga kan kemudian ketika tidak ada dukungan dari universitas, bagaimana Anda memenuhi anggaran untuk kegiatan-kegiatan selama ini? Pola-polanya seperti apa dia?
Kalau selama ini dan gak cuma di UNER aja, tapi juga di SR-SR lain itu kita ya memenuhi dari ini sih, dari anggaran pribadi sih, pemasukan pribadi. Urunan, Misalnya, misalnya dari adanya iuran rutin gitu. Iuran rutin itu yang pertama. Yang kedua itu kita bisa nyari sponsor. Apalagi kalau misalnya kita mau bikin acara gitu, yang misalnya melibatkan institusi pemerintah atau melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi gitu, kita bisa mengajukan sponsor. Lalu yang ketiga itu kita bisa jualan. Nah, jualan merch. Ya, jualan merchandise gitu. Dan misalnya kayak ya bentuknya macam-macam ya. Bentuknya bisa tumbler. Hari ini kamu nggak bawa apa-apa? Belum open kayak oke. Karena belum open, Pak. Oh, emang kalau yang merchandise baru mau akan atau udah dijual sejak ini tahun pertama kemarin? Kalau tahun pertama kemarin sudah dijual, cuman memang Ini belum produksi lagi gitu. iya, kalau untuk Jangan dikira kami nggak punya duit untuk membeli loh. Kita beli kok, kita nggak minta. Enggak gitu. Iya. Enggak gitu. Marahan ya. Pokoknya visip. Oh, jadi itu ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong tadi sempat disebut-sebut cari sponsor gitu. Nggak ada masalah dengan dengan universitas kalau misalnya bawa-bawa sponsor begitu. Biasanya kan kalau dulu kegiatan-kegiatan mahasiswa setahu saya gitu ya kan kalau melibatkan sponsor begitu, meskipun mungkin Anda independen tapi kan Anda pakai baju UNER juga gitu. Gimana selama ini? Sudah pernah atau itu masih diangan-angan tapi belum pernah dapat sponsor? Oh, sudah pernah. Sudah pernah. Sudah Dan dijalankan. so far so good. So far so good. Oke, nggak ada teguran lisan tertulis Nggak ada. dari ini? Nggak ada. Aman. Semoga nggak ada ya. Jangan pernah ada. Nggak ada ya. Iya. Iya. Ya, tetapi keputusan untuk independen itu lebih karena apa sih, Dea? Murni karena memang supaya nggak ada intervensi deh, supaya kita bisa menyalurkan gagasan-gagasan quote unquote liar kita sebagai yang anak-anak yang masih idealis ini untuk energi baru terbarukan, atau karena apa? Sebetulnya tuh keputusan untuk jadi independen tuh lebih ke biar kita establish dari awal sih. Soalnya gini, kalau misalnya di UNAIR sendiri kan untuk jadi ormawa itu kan butuh proses ya. Butuh proses, kayak ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi dulu. Misalnya kayak memang sudah berdiri selama beberapa tahun. Terus misalnya ada jumlah semacam Jumlah pengurus. anggota, jumlah pengurus yang harus dipenuhi juga. Dan kalau misalnya harus ada memenuhi persyaratan tersebut kan kita harus berdiri duluan nih. Nah, makanya kemarin dari kepengurusan pertama pun juga oke, ya udah kita berdirinya independen dulu aja. Cuman tidak menutup kemungkinan bahwa someday kita bakal jadi ormawa gitu, jadi organisasi mahasiswa. Karena biar lebih established gitu kan, biar lebih kokoh gitu. Betul. Iya. Gitu deh. Ngomong-ngomong sekarang Ilham, berapa mahasiswa yang intens begitu ya? Mungkin kalau simpatisan banyak, tapi yang intens gitu bersama Anda. Di kepengurusan ada berapa orang sih? Sekarang ada 47. Di kepengurusannya 47 ya? Iya. Itu nggak pakai anggota sudah bisa bal-balan loh. Ya kan? Dua tim aja cuma 22. Cadangannya 47 ya. Oh, dan itu tersebar di beberapa. Menarik ya. Anda terus kemudian Anda base campnya di mana? Di rumahnya Dea? Di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Kan masih pandemi ya. Karena pandemi, iya. Iya, masih di 2 tahun masing-masing. terakhir ini pandemi ya. Tapi nanti kepikiran nggak untuk misalnya punya home base gitu? Wah, Enggak, belum kepikiran ya. Mungkin kalau ada Atau sponsor itu nggak perlu ya? Nggak perlu juga begitu ya? kalau ada sponsornya Kalau sih. ada sponsor nggak apa-apa. Iya. Visip aja lah banyak. Nah, itu kan alumni juga punya ruangan kecil di belakang itu kalau yang di visip. Ya oke, tapi intinya adalah selama ini memang murni Anda ingin. Nah, sekarang sebagai yang komandannya research, apa saja dalam 2 tahun ini yang karya nyata dari SRE-SC UNER ini? Oke, untuk research sendiri di tahun pertama itu kita nyebutnya akademik sih. Di bagian akademik itu kita waktu itu dibagi menjadi 3, dari teknologi, ekonomi dan juga dari policy. Jadi ada 3 gitu. Ada 3 pembahasan. Jadi karena tahun pertama ini kita masih tahun-tahun untuk berusaha menjadi organisasi yang established gitu ya. Jadi produk yang kita berikan hanya berupa kajian gitu. Jadi kita berikan kajian, webinar dan juga pelatihan kepada internal terlebih dahulu gitu. Jadi kita ingin anggota kita sebelum kita menginformasikan EBT ini ke orang lain, kita pinterkan dulu nih anggota kita gitu. Karena anggota ini dalam pengertian siapa? Pengurus SRE, internal UNER. Pengurus SRE dulu yang staff-staffnya gitu. Jadi kita lakukan intensif upgrading, kita lakukan webinar, seminar, kita undang alumni juga buat
sharing session gitu. Sebenarnya kalau kita berkecimpung di dunia SRI, apakah ada masa depan gitu? Ternyata banyak banget lapangan pekerjaan yang tersedia gitu untuk teman-teman. Ya, Gitu. ketika bicara soal energi baru terbarukan, apa sih yang teman-teman SRE, SC UNER pikirkan begitu? Apakah katakanlah ya, saya mewakili awam, katakanlah awam itu kan selalu menunggu hal-hal yang konkret-konkret aja gitu ya. Kalau yang akademik kemelipen misalnya gitu ya. Tapi apa sih yang ada di benak kalian gitu teman-teman? Apakah itu misalnya segera sebut mudahnya saja, menggalakkan solar cell untuk mengurangi energi fosil sebagai BBM yang ininya energi fosil atau apa? Oke, sendiri Nanti untuk, dia boleh menambahkan juga. Oke, untuk teman-teman riset sendiri untuk beberapa bulan ini sedang melakukan beberapa postingan kajian terhadap energi terbarukan. Yang pertama kita mengangkat tentang potensi. Kita informasikan ke masyarakat bahwa kita itu punya sangat-sangat energi terbarukan sangat besar di Indonesia, dari segi angin, dari segi air, matahari yang sekarang lagi hype sekarang yang solar cell kan. Kita informasikan, setelah itu kita balik lagi nih, solar cell itu apa sih gitu, apa sih kelebihannya gitu. Kalau kita kaji solar cell hanya dari segi teknologi, dari segi efisiensi, itu kan mungkin teman-teman juga kurang menarik ya. Kita kaji nih dari segi ekonomi. Kalau kita misal bikin solar cell di atap ya, PLTS atap kita nyebutnya, kapan sih akan BEP atau break even point balik modal gitu. Terus kelebihannya apa gitu. Misal kalau dari daerah terpencil kan mungkin sering pemadaman bergilir ya. Dengan adanya solar cell itu memudahkan kita untuk menikmati listrik secara kontinu gitu. Tentunya dengan beberapa sistem yang dipenuhi ya gitu. And di akhir kepengurusan sepertinya kita bercita-cita untuk menghasilkan suatu produk yang bisa diimplementasikan di masyarakat gitu. Jadi kita pengen bikin suatu pengabdian masyarakat, dan di mana pengabdian masyarakat itu kita bawa nih produk-produk yang sudah kita kaji, yang sudah kita kembangkan, yang sudah kita kerjasamakan dengan beberapa organisasi untuk membangun daerah tersebut. Itu sih dream big kita di akhir kepengurusan. Iya. Saya tertarik untuk mencermati juga masa kepengurusan yang cuman sepenggal begitu ya. Pemerintah aja itu pilih 5 tahun agar dulu kita punya rencana pembangunan 5 tahun. Soalnya kalau setahun kan ini. Nah, kalau di keputusan apa yang melatar belakangi supaya kepengurusan cuma setahun? Apakah enggak, ini cuma ganti personel, tapi blueprintnya udah kita bikin bareng-bareng kok sejak awal, dan itu mau ganti Dea, mau ganti Ilham, mau ganti siapapun, itu gak akan merubah blueprint. Gimana Dea? Jadi sebetulnya untuk masa kepengurusan yang cuma setahun ini sebenarnya seperti standar ya. Maksudnya kayak di organisasi manapun, himpunan, di badan eksekutif, badan legislatif mahasiswa itu semuanya juga masa jabatannya setahun gitu, begitu, karena memprioritaskan adanya regenerasi tadi. Cuman memang kalau untuk masalah visi dan misi memang ada perbedaan ya pasti ya di setiap kepengurusan. Tetapi menurut saya sendiri, saya pribadi sih yang penting tujuannya itu jelas. Maksudnya tujuannya kita bicara untuk energi terbarukan gitu loh. Kita bicara biar semua orang tuh tahu nih energi terbarukan tuh apa, satu. Terus kenapa kita penting banget harus ngebahas energi terbarukan. Mungkin kalau saya ngambilnya dari sudut pandang yang lebih multidisipliner. Mungkin dari pengurus selanjutnya dia pengen bikin misalnya energi terbarukan yang konkretisasinya atau kayak perwujudan nyatanya seperti apa gitu. Tapi memang selalu ada koordinasi di antara tiap kepengurusan untuk kemudian jadi benchmarking juga. Supaya tidak missing link lah ya. Betul. Tahun pertama nanti visi, tahun kedua visi masih oke kejaga. Begitu tahun ketiga anak-anak ekonomi isinya jualan aja. Jadi edukasinya nggak ada, kajian-kajian akademisnya nggak ada misalnya kayak gitu. Saya cuma khawatir itu. Memang sih ini baru 2 tahun ya, artinya belum kelihatan. Tapi mudah-mudahan nitip aja untuk anak-anak muda yang hebat ini, itu barangkali harus dipikirkan juga supaya kemudian nggak nyimpangnya kejauhan. Artinya mesti ada blueprint yang disepakati begitu ya, barangkali menurut saya juga nggak terpaham, tapi saya mulai bisa membayangkan bahwa selama ini memang relatif karena masih umurnya muda, dan jangankan kalian gitu ya, negara aja mikirin energi baru terbarukan sampai hari ini juga belum ada. Kita nggak tahu ini planningnya pemerintah ini kayak gimana. Saya itu setiap hari Jumat itu ada sesi talk show juga seperti ini, dan beberapa kali membahas energi baru terbarukan ya di situ-situ aja gitu. Betul. Iya kan. Nah, kalau cita-citanya teman-teman sendiri
Ilham misalnya karena memilih di bidang riset apa selain tadi sudah disampaikan begitu ya bahwa di akhir tahun nanti akan ada ini. Tapi yang lebih implementatif lagi apa? Kalau lebih implementatif sebenarnya kita balik lagi ke pengurus sendiri ya. Kita tuh pengen pengurus kita sendiri juga sadar gitu. Kadang-kala kita menginformasikan kepada orang lain untuk melakukan ABCD, sedangkan dari internal kita sendiri tidak melakukan itu gitu. Jadi kita pengen pengurus kita sendiri yang sadar terlebih dahulu bahwa EBT itu sesuatu yang emang bukan bukan tawaran, tapi sesuatu yang mutlak yang harus dipenuhi seperti itu. Jadi betul. mungkin ketika kita ngomong soal EBT itu kan at the end kita pasti ngomongin soal climate change seperti itu kan. Nah, gitu. Kalau di pikiran kita EBT adalah sesuatu yang susah untuk diimplementasikan karena emang investasinya gede. Betul. Cuannya gede. Dan sebenarnya pemerintah lama sekali untuk transisi dari energi fosil ke energi EBT. Jangan lama-lama dulu saving energi aja. Tapi gitu. pemerintah minda Jakarta ke IKN bisa loh. Berapa bulan aja ya? Iya, berapa bulan aja meskipun itu nanti jangka panjang juga. Tapi kenapa nggak kemudian EBT juga diperlakukan dengan pola yang sama kalau bicara nggak punya duit? Tapi kita nggak ngerasain pemerintah kok. Nggak kita. Halo pemerintah. Ya oke, balik lagi deh. Gitu, jadi kita, itu susah gitu. Emang susah kan untuk transformasi. Kayak lihat saya aja Pak, solar panel aja butuh sekitar 15 juta minimal untuk satu modul aja 15 juta. Dan itu kan bukan duit yang murah gitu ya. Betul. Jangan 15 juta itu menghasilkan berapa watt? 1.000? 2.000? 15 juta itu setengah kilowatt peak gitu. Jadi kalau misal kita satu rumah itu 2200 volt itu kurang lebih butuh 4 panel sekitar 50 juta. Gitu ya. Iya. Itu bukan harga yang murah. Bukan gitu, harga yang murah, gitu. betul. Jadi kayak sebelum kesana ya udah kita saving energi dulu aja, kita habit kita seperti kayak mematikan lampu, ngecas. Kalau misalnya udah full ya udah cabut aja gitu. Mungkin kita kan mikirnya udah gini kan nggak ada baterainya kan, nggak usah. Ternyata itu juga consume listrik gitu. Gitu sih. Ya, memang persoalan terbesar dari energi baru terbarukan ini adalah mahalnya. Benar. Biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkannya begitu ya. Dan terima kasih untuk teman-teman sahabat-sahabat Merkuri, ada Bu Risa, ada Pak Iwan, ada Bu Yuyun yang juga sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui WhatsApp kita. Tapi sebelum dijawab nanti, sebelum saya sampaikan pertanyaannya, kita break kembali ya, Dea dan Ilham. Kita ke pesan-pesan dulu, sahabat Merkuri. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur, di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur, di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are.
Baik, kita lanjutkan. Ini juga sesi yang terakhir. Nggak terasa bicara sama anak-anak muda yang hebat ini membuat saya jadi tampil beberapa tahun lebih muda. Paling nggak macak muda lah ya. Bu Yuyun, terima kasih Bu Yuyun sudah mampir di perbincangan saya bersama teman-teman dari SRE Surabaya Chapter dari UNER. Saya tertarik dengan energi terbarukan dengan menggunakan panel surya. Bisa nggak dijelaskan bagaimana caranya kalau kita ingin menggunakan panel surya di rumah kita? Berapa biayanya? Apa saja yang dibutuhkan? Bisa dijelaskan begitu? Ya, monggo silakan. Apakah ini menjadi salah satu isu sentral dari SRE Anda? Benar. Ilham? Oke. Jadi sebenarnya untuk panel surya sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang sistem on-grid sama off-grid. Untuk sistem on-grid itu kita pasang panel surya, kemudian listriknya dicantolkan ke jalurnya PLN gitu. Jadi nyambung sama PLN. Untuk yang kedua kita pakai off-grid, di mana kita nggak ikut PLN. Bikin instalasi sendiri gitu. Tapi sistem energinya kita simpan ke baterai. Gitu. Jadi harus ada baterainya untuk menyimpan energi, karena kan salah satu kekurangan dari EBT adalah intermittent gitu. Jadi dia nggak bisa kontinu memproduksi listrik. Seperti kita pakai panel surya kan nggak mungkin malam hari produksi listrik. Jadi mungkin efektif panel surya 7-8 jam setiap hari gitu. Ya. Jadi itu energinya harus disimpan ke baterai, itu kalau yang off grid. Dan gimana cara masangnya sebenarnya? Kalau yang ke listrik gimana teknologinya? Kalau disimpan dicantolin ke listriknya PLN itu nyimpennya pakai baterai juga nanti enggak? Jadi kita ikut jalur PLN, jadi ikut listriknya PLN. Jadi nanti sistemnya itu kan panel surya memproduksi listrik. On off gitu ya? Iya, jadi nanti ketika PLN-nya off, kita ikut off gitu. Tapi listriknya itu bisa dirupiahkan, dalam arti ketika kita dalam 1 bulan mengkonsumsi listrik anggap aja berapa kWh gitu ya? Rupiahnya 500.000, ternyata panel surya kita tuh memproduksi 300.000, jadi bisa dipotong lewat sana. PLN memang sudah membuka untuk ini ya. Oke. Dan alhamdulillah kan kemarin tuh ada batasan 65% ekspor. Jadi itu listrik kita yang kita produksi itu hanya maksimal 65% yang bakal dibeli. Sekarang itu ada revisi dari Permen ESDM tahun 2018 itu diganti 100%. Jadi seluruh listrik yang kita produksi lewat panel surya itu langsung dibeli. Berapapun lu produksi, lu jual, gua beli gitu ya. PLN beli semua gitu. Dan ini resmi PLN begitu resmi ya. PLN gitu. Sebenarnya enak mana Ilham? Atau murah mana untuk instalasi? Karena Bu Yuyun juga ya, orang masyarakat kita kan selalu pasti ngukurnya dengan murah. Bukan cuma. Kalau menurut saya pribadi lebih baik yang ikut PLN, karena itu kan bisa dirupiahkan. Dan untuk yang off grid itu kan butuh maintenance untuk baterainya sendiri. Baterainya gitu. itu nggak murah gitu dan ya. Nggak murah, dan biasanya yang off grid ini biasa digunakan untuk saudara kita yang di pulau-pulau terpencil gitu. Yang 15 juta untuk pemasangan tadi itu yang on atau off? Itu on grid. Baterainya tuh exclude itu di luar itu gitu. Dan juga kan perawatannya kan nggak mudah kan untuk maintenance. Iya. Dia mau menambahkan? Kayaknya udah diliput Ilham semua. Memang kalau urusan teknis biar anak-anak kan FST Chief of Research kan. Dan pokoknya track di depan itu kayak giliran kita ya dia ya. Dan fakta menarik itu target dari pemerintah itu sampai tahun 2025, kurang lebih 3 tahun lagi ya, itu terpasang 3.600 megawatt target dari panel surya. Sedangkan sekarang masih 48 megawatt. Loh. Waktunya 3 tahun ya. Dari 3.600 sekarang masih 48. That's why pemerintah sekarang lagi membuka program namanya Self Sustainability Energy Fund. Itu menggelontorkan sekitar 114 miliar untuk pelanggan PLN yang mau pakai panel surya. Jadi itu bukan misalnya kayak gini ya, bodoh-bodohan ya. Bukan kalau misalnya makin banyak makin murah ya. Karena kan kalau diproduksi massal kan pasti cost of production-nya lebih murah ya. Sekarang itu jadi mahal karena memang belum banyak yang pakai. Benar gitu. Kan alur bisnis sekarang masih skala kecil. Mungkin sekarang masih ada 4.000 pelanggan atau seberapa, kan itu dibanding dengan cost yang harus dibayar oleh produsen itu tidak seimbang. Biasanya harganya mahal seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya ngitung durability-nya 15 juta itu jadi nggak mahal karena ini bisa cukup panjang juga sebetulnya. Tapi orang keluar duit 15 juta apalagi dalam kondisi pandemi kayak sekarang ya pikir-pikir ya. Gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, itu Bu Yuyun ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Nanti kalau enggak bisa nanya lagi. Jangan mencari kepuasan di luar. Sampaikan di sini ya. Kemudian Pak Iwan, apakah ada spesifikasi khusus agar bisa gabung di komunitas ini? Yang pasti harus mahasiswa dong ya.
Iya, pasti harus. Dan harus UNER gitu. Dan kan. harus UNER, betul. Mas Iwan itu ya, spesifikasi khususnya adalah sementara ini karena ini chapternya UNER ya harus teman-teman dari Universitas Airlangga. Cuman kalau misalnya kayak kita ada acara-acara gitu, kita bikin event, kita bikin webinar, kita bikin misalnya kayak tadi pengabdian masyarakat, kita juga mau misalnya kayak pergi ke SMA-SMA di Surabaya nih, kita mau edukasi soal EBT juga dan soal iklim, itu mungkin bisa berpartisipasi di situ juga. Karena di situ gitu memang ajang kami untuk ngobrol sama masyarakat langsung gitu. Ya, istilahnya bukan relawan lah, tapi mungkin simpatisan lah ya. Iya. Kalau relawan tuh kesannya kayak seperti apa gitu, tapi kalau simpatisan tuh kan semua yang punya minat sama untuk mengembangkan energi baru terbarukan silakan. Monggo gabung gitu kan. Join. Siapapun, pengusaha apalagi gitu kan. Kami open sekali sih kalau gitu ya. Iya. Pokoknya cuan. Oke, Mbak Risa, apa tantangan komunitas SRE saat mengajak mahasiswa yang lain untuk gabung? Nah, mungkin presidennya harus cerita ini. Tantangannya untuk mengajak teman-teman mahasiswa lain. Sebetulnya tuh apa ya? Ketika kita bicara soal EBT gitu ya, ada macam-macam yang bikin orang tuh kayak ngerasa udah jengah duluan gitu loh. Kayak apaan sih EBT ini, lu ngapain ngomongin soal EBT, kan ntar outputnya nggak ada gitu loh. Outputnya gini-gini aja selama ini. Terus misalnya kayak apaan sih EBT, lu ngomongin teknologinya udah macem-macem gitu, udah yang solar panel, udah yang apa kayak udah macem-macem duluan gitu. Mereka merasa itu rumit duluan dari awal. Dan kami ya nggak menegasikan, tidak menafikan kerumitan tersebut ya. Cuman memang tantangannya adalah gimana supaya teman-teman ini ngerti bahwa EBT itu penting gitu loh untuk dibicarakan gitu. Soalnya kalau misalnya kita ngelihat tren yang sekarang nih, kita lagi ngomongin krisis iklim misalnya, ada pemanasan global, terus kayak bencana-bencana, hujan badai, terus kemudian angin kencang, itu banyak melanda berbagai belahan dunia. Itu merupakan bukti konkret gitu loh, adanya pemanasan iklim seperti ini. Dan salah satu solusi dari pemanasan global dan perubahan iklim tersebut itu adalah ya gimana caranya supaya pemerintah itu punya kebijakan untuk memasalkan EBT ini. Tapi kan sekarang seperti tadi Pak Aldi juga bilang ya, kayak masyarakat awam pun juga apaan sih EBT, kayak solar panel aja kayak kita mau beli di mana gitu panel surya gitu kan. Dan kita sekarang masih pakai batu bara juga masih gede-gedean gitu. Makanya kadang teman-teman mahasiswa tuh nggak tertariknya tuh karena mungkin mereka belum melihat gambaran besar, mereka belum melihat tujuan apa yang kita capai dari ngomongin soal EBT ini. Misalnya kayak isu-isu lain seperti isu gender, isu keperempuanan, isu hak asasi manusia misalnya, itu mungkin kelihatan gitu ya, kelihatan konfliknya, kelihatan konkretnya di depan mata tuh kelihatan gitu loh. Tapi kan kalau misalnya EBT kan kadang karena kita nggak ngelihat langsung nggak ngerti. Iya. Gitu. Apa kita perlu pemadaman listrik sak Jawa Bali gitu baru dan itu 2 bulan gitu kan? Kayak Madura baru kerasa kayak Madura yang beberapa waktu lalu itu baru kemudian orang ngerasa oh iya ya kita tidak bisa terus-menerus bergantung ke energi fosil sebagai bahan BBM kita gitu ya. Kalau mau menambahkan untuk ini kesulitannya bener, jadi mungkin teman-teman sekarang itu kayak berpikir bahwa EBT itu kayak bukan ranahnya teman-teman yang selain saintek gitu kan ya, karena ini kan kayak kita bicara tentang teknologi, kita bicara tentang iklim, lingkungan gitu. Jadi kami tuh pengen teman-teman dari saintek itu juga sadar mereka juga mempunyai kontribusi besar gitu. Apalagi dalam hal sosialisasi, kita mungkin bisa gandeng teman-teman sosiologi, dari teman-teman ilmu budaya buat gimana cara untuk memasyarakatkan EBT itu melalui metode mereka gitu. Mungkin melalui pagelaran wayang yang mungkin bisa lewat bisa pakai EBT. Habis itu mungkin kita bisa belajar bagaimana sebuah budaya itu bisa mendorong terjadinya EBT. Itu mungkin kita pengennya ke arah sana juga sih gitu. Karena kan ketika ngomong tentang EBT itu tidak hanya bagaimana mengembangkan teknologinya, tapi juga mengembangkan pemasyarakatannya gitu. Percuma kalau misalnya teknologi udah advance, udah bagus, udah murah, tapi nggak ada yang pakai gitu kan. Jadi kayak kita pengennya ke sana gitu. Ya, memang tidak semudah membalik telapak tangan begitu ya. Apalagi untuk isu-isu yang tidak kurang menarik, banyak bukan isu yang seksi untuk dibahas. Seksi, betul. Bahasanya bukan isu yang seksi untuk dibahas. Tapi
bertahan untuk bisa terus berkomunitas melalui SRE ini luar biasa gitu ya. Mungkin sekali lagi saya mengundang teman-teman dari SRE chapter UNER ini, monggo silakan kalau punya isu-isu menarik apa yang masyarakat perlu untuk mengetahuinya sebagai bentuk publikasi, silakan. Dan waktu kita sangat terbatas, tetapi kita masih punya sedikit waktu untuk bagaimana kemudian komunikasi antar chapter ini. Apakah memang punya forum yang disepakati itu muncul setiap bulan atau apa, Dea? Kalau untuk forum yang rutin seperti itu antar chapter itu sebenarnya kami nantikan sih, Pak. Karena selama ini memang belum tercipta sebuah komunikasi yang established, yang intens gitu. Kesannya masih kayak jalan sendiri-sendiri. Betul, ya. masih kayak yang ITS sendiri, UNER sendiri, ITB sendiri. Padahal gitu. secara struktur kalian bagian dari SRE nasional. Benar. Iya, Sayang betul. banget ya. Sayang sekali, iya. Cuman memang kami sangat terbuka sih. Misalnya kami mau bikin sebuah event kolaborasi yang di situ kami ngajak SRE ITS misalnya, dan juga SRE lain di Surabaya. Gitu, itu sangat mungkin sekali gitu loh. Dan kami juga terbuka misalnya dengan SRE di Jawa Tengah dan Jawa Barat, di Jogja. Terlebih untuk SRE di luar Jawa, yang mungkin mereka menghadapi tantangan yang beda banget kan, kayak dari segi demografi, dari segi mungkin kesulitan mereka apa untuk menerapkan EBT, karena logistiknya kan susah ya, mungkin di beberapa kawasan gitu. Dan itu kami sebetulnya sangat nantikan sih komunikasi yang seperti itu. Iya. Sayang sekali ya. Padahal sebenarnya kalau forum itu tercipta kan beberapa daerah yang punya sumber-sumber daya alam yang memang bisa dimaksimalkan untuk EBT kan bisa cerita banyak bahwa di ini loh potensinya, ini loh kalau mau digarap kayak begitu ya. Lo mau menambahkan mungkin untuk pertanyaan saya tadi? Benar, jadi untuk yang kita menantikan komunikasi dengan SR lain, karena mungkin kalau di Surabaya sendiri kan kita mungkin hanya bisa melihat panel surya ya sebagai bentuk dari EBT gitu. Kita nggak bisa melihat gimana caranya mengubah membuat listrik dari air terjun gitu kan, dari aliran sungai microhydro. Kita kan karena kita nggak ada sumber alamnya di sini gitu. Jadi kayak pengen lebih engagement ke teman-teman SRE lain yang mungkin mereka terkendala dari segi teknologi tapi mereka punya potensi gitu. Sedangkan di Surabaya kan punya teknologi tapi tidak punya potensi selain panel surya gitu. Jadi kayak pengen udah kayak transfer ilmu dalam teknologi gitu. Jadi pengen gitu sih. Jadi pertukaran dalam tanda petik pertukaran ide-ide itu selama ini belum juga bisa terlaksana ya? Sebetulnya sudah terlaksana, tapi memang belum sampai level yang signifikan begitu. Tetapi kami juga apresiasi dan hargai sekali misalnya upaya-upaya dari SRE pusat untuk mengakomodasi adanya komunikasi ini. Misalnya kadang mereka bikin semacam diskusi atau forum atau meeting yang di situ dari masing-masing SRE student chapter bisa berpartisipasi dan bisa saling mengkomunikasikan kehendak mereka, visi misi mereka begitu. Tapi ini bukan menurut Anda berdua bukan terkendala karena memang tidak terlembagakan ya, bukan ya? Harusnya sih bukan ya. Karena kelembagaan itu kadang-kadang justru membuat menjadi lebih rigid ya, lebih kaku ya, tidak se-fleksibel kalau independen. Tapi kelemahan independen ya seperti ini. Kalian kan memang tidak ada anggaran dasar anggaran rumah tangga kan? Yang secara nggak ada juga. Artinya kan itu kemudian menjadi menjadi orang lebih gampang melakukan seperti apa yang maunya. Memang tidak diatur kok. Tapi kalau misalnya ada anggaran dasar anggaran rumah tangga, tiap bulan ketemu atau tiap bulan apa, nah itu kan mau nggak mau suka nggak suka harus dipahami. Tetapi sekali lagi luar biasa saya appreciate untuk SRE UNER chapter UNER ini, karena bagaimanapun juga kalau tidak sekarang, kalau bukan kita, dan kalau tidak hari ini kita mulai, siapa lagi begitu ya. Betul. Tetapi sebagai closing statement begitu untuk seluruh yang sedang mendengarkan siaran kita melalui Mercury dan yang nanti akan menonton melalui akun YouTube channelnya Mercury, Radio Mercury 96, silakan di-subscribe ya sahabat Mercury dan sahabat YouTube. Apa closing statement dari Ilham dulu? Apa yang ingin disampaikan mewakili teman-teman dari SRE ya, Society of Renewable Energy Student Chapter Universitas Airlangga, agar
berkenan mendukung. Kalau mau ke pengusaha juga boleh. Siapa tahu ada yang, oh ada toh ini, oh ini toh, silakan. Nanti Dea juga kita minta kalau mau menghubungi ke siapa, begitu atau komunikasi nanti dibukanya seperti apa. Silakan Gaila. Mungkin kalau aku dari masyarakat dulu ya, nanti yang dari segi finance-nya dari segi Betul. Oke, mungkin Tugasnya presiden itu. Benar, tugasnya presiden. Kalau saya kan ke masyarakatnya langsung. Iya. Dan mungkin harapan kami dari SRI Chapter Erlangga khususnya dan umumnya SRI secara nasional adalah untuk masyarakat lebih aware terhadap isu-isu lingkungan. Itu mungkin sekarang kita tidak merasakan secara langsung gitu. Betul. Tapi apabila kita mungkin sekarang bisa YouTube atau googling di beberapa negara kepulauan di Oceania itu sudah mulai tenggelam gitu. Mereka sudah tidak punya tempat tinggal dan itu juga akan berdampak ke Indonesia. Mungkin bisa dihitung puluhan tahun lagi, ratusan tahun lagi mungkin di anak cucu kita gitu. Jadi apabila kita masih belum bisa transisi dari energi fosil ke energi terbarukan, at least kita melakukan penghematan gitu. Karena ujung dari penghematan adalah mengurangi gas-gas karbon dan gas-gas rumah kaca yang mungkin akan memperburuk iklim gitu. Mungkin aksi kecil kita itu tidak bisa dirasakan pada saat ini juga gitu. Karena perubahan iklim itu tidak bisa dihentikan, tapi bisa diperlambat. Yang nanti efeknya bakal diterima oleh generasi penerang kita. Oke. Chief of Research dari Society of Renewable Energy Student Chapter Universitas Erlangga Muhammad Ilham. Terima kasih Ilham. Sekarang Deanita Nurhaliza, presidennya SRE UNER. Oke, jadi tadi seperti yang dibilang Ilham juga, pembahasan EBT apalagi dibahas oleh mahasiswa ya, itu emang kalau ditanya ntar bakal ngasilin apa sih? Gitu biasanya ya outputnya bukan sekarang, tapi dan outputnya nggak bakal segede itu mungkin kita cuma bikin acara-acara biasa segala macam. Tapi betul kata Pak Adi tadi, kalau misalnya bukan kita yang memulai itu siapa lagi gitu loh. Dan saya mungkin pengen kayak ngajak masyarakat, bapak ibu, kakak-kakak, adik-adik di luar sana buat nggak takut untuk ngomongin EBT, buat cari tahu banyak-banyak soal EBT, buat bisa ngobrol sama kita. Dan hal tersebut mungkin bisa dilakukan dengan kita punya Instagram SRE Unair, itu bisa langsung di follow aja. Mungkin bisa ngikutin kajian-kajian kita di situ. Kita ngomongin banyak hal, kita ngomongin soal batu bara, kita ngomongin soal PLTS atap kemarin, kita ngomongin banyak hal di situ. Dan jangan ragu juga untuk kemudian gabung ke event-event kami. Terus kemudian jangan ragu juga untuk kemudian mendukung komunitas-komunitas seperti kami yang kami ini maksudnya jelas gitu loh, kan masih idealisnya kan gitu. Jadi kami punya tujuan yang jelas di situ. Kami memperjuangkan apa itu jelas, baik itu dukungannya dari view Instagram, follow Instagram, dukungan finansial, maupun hingga dukungan yang berupa langsung berpartisipasi pada acara-acara kita gitu. Karena menurut saya pribadi dan menurut visi misi kami sebagai tim itu adalah suara sekecil apapun, suara sesedikit apapun itu berarti untuk perjuangan kami ini. Aku gitu. Dukung loh. 96 FM Mercury mendukung. Terima kasih banget loh. Baiklah, luar biasa. Dua anak muda hebat ini sudah bercerita banyak, mewakili keresahan mereka bersama teman-teman di mahasiswa UNER yang punya kepedulian terhadap energi baru terbarukan. Mereka sudah menceritakan dan mereka sangat butuh dukungan dalam bentuk apapun seperti kata Dea. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk tersosialisasikannya lebih baik SRE Student Chapter UNER ini. Dan sayang waktu kita terbatas, tapi luar biasa. Dea, thank you ya. Terima kasih. Sehat-sehat terus, jangan lupa untuk komunikasi sama kita terus. Kalau misalnya ada hal-hal yang memang dibutuhkan, juga Ilham ya. Sehat-sehat terus teman-teman muda saya ini ya. Sehat-sehat juga. Baik, terima kasih. Dan sahabat Mercury, sahabat YouTube, terima kasih banyak Anda sudah mengikuti Rumah Komunitas bersama SRE Surabaya Chapter dari Universitas Erlangga. Mudah-mudahan mencerahkan Anda untuk tidak takut, kata Dea tadi, dan juga Ilham mulai berbicara tentang energi baru terbarukan, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan mulai hari ini, kapan lagi? Saya Aldi pamit, kita ketemu dalam perbincangan Rumah Komunitas selanjutnya. Sampai jumpa.